Halo student, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Viola Milenda Pratiwi akan membahas mengenai sejarah awal pembentukan bumi. Yuk kita simak. Apakah kalian pernah berpikir, student, bagaimana sih pembentukan bumi ini? Zaman praaksara atau sering disebut juga dengan zaman prasejarah. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Berarti zaman praaksara adalah zaman sebelum mengenal adanya tulisan. Nah, berdasarkan geologi, zaman praaksara atau zaman prasejarah ini dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama zaman Arkeozoikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, yang keempat zaman Neozoikum. Yuk kita bahas keempat zaman tersebut. Nah, jadi pembentukan bumi sebelum bumi itu menjadi bulat, bumi itu berasal dari gas-gas dan juga berasal dari debu-debu. Nah, kemudian gas-gas tersebut dan debu-debu tersebut bersatu menjadi bulat yang disebut juga berdasarkan dengan teori Big Bang. Nah, kemudian bumi barulah terbentuk pada zaman Arkeozoikum. Nah, bumi berbentuk bulat. Nah, pada saat itu zaman Arkeozoikum tersebut, bumi masih sangat panas. Lapisannya juga masih sangat panas, sehingga belum ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Lalu, berjuta-juta tahun kemudian, barulah terdapat sumber air dan juga sumber udara. Nah, berarti kita sudah memasuki zaman Paleozoikum. Pada zaman Paleozoikum ini sudah ditemukan tanda-tanda kehidupan karena ditemukan juga fosil-fosil seperti jenis mikroorganisme, jenis amfibi, jenis reptil, dan juga jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, pada zaman Paleozoikum ini sering pada satu periode mengalami kekeringan, periode selanjutnya mengalami kedinginan, periode selanjutnya lagi kembali menjadi kekeringan. Nah, maka pada zaman Paleozoikum ini sudah mulai terdapat sebuah daratan yang disebut dengan Pangaea. Mesozoikum ini apakah kalian sering dengar? Kalau Mesozoikum ini sering disebut dengan zaman dinosaurus. Zaman awal Mesozoikum ini disebut dengan zaman Triasik. Kenapa? Karena pada zaman ini ditemukan reptil-reptil berukuran sangat besar. Lalu cuacanya juga sedikit agak gersang, tetapi beberapa makhluk hidup yang ditemukan pada zaman Triasik ini yaitu ada Listosaurus dan Euparkeria. Lalu di lautan juga terdapat Ichthyosaurus dan Nothosaurus. Pada pertengahan Mesozoikum dimulailah zaman Jurassic. Pada pernah nonton Jurassic Park nggak? Lalu pada zaman Jurassic ini juga benua Pangaea terbelah menjadi dua, yaitu yang bagian utara ada Laurasia dan juga bagian selatan ada Gondwana. Nah, pada saat ini iklim menjadi tropis. Zaman ini sangatlah menjadi puncak perkembangan dinosaurus. Maka dari itu kenapa banyak penemuan-penemuan dinosaurus pada zamanan lalu. Reptil menjadi hewan dominan pada zaman Jurassic tersebut. Lalu berjuta-juta tahun kemudian terjadilah sebuah kepunahan yang terjadi sangat cepat karena adanya perubahan iklim. Setelah punahnya dinosaurus,
Pada sekitar 60 juta tahun yang lalu, hingga saat ini bumi mengalami zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini terbagi menjadi dua, yang pertama zaman Tersier dan yang kedua yaitu zaman Kuarter. Pada zaman awal Tersier, iklim cenderung tropis dan sudah mulai berkembang. Lalu muncul juga jenis primata pada pertengahan zaman Tersier. Akhir zaman Tersier, iklim menjadi kering dan dingin. Mulai lagi bermunculan mamut. Lalu selanjutnya zaman Kuarter atau disebut juga dengan zaman es. Kenapa sih disebut dengan zaman es? Karena kalian pernah nonton Ice Age kan? Nah, katanya sih menurut para peneliti itu tuh pernah terjadi gitu. Karena pada zaman Kuarter ini penuh dengan binatang-binatang berbulu tebal seperti badak berbulu besar, rusa besar, dan juga harimau bergigi pedang. Zaman ini berlangsung selama 2 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Pada zaman Kuarter, kutub utara dan kutub selatan mengalami perubahan iklim yang menjadi mencair. Hal tersebut membuat Kepulauan Indonesia dan Australia menjadi terpisah. Jadi, pada kesimpulannya, dengan adanya bukti-bukti fosil yang membuat kita mengetahui bagaimana sih bentuk pemrosesan bumi ini yang dulu pernah terjadi. Sejarah mengisahkan cerita untuk kita dan kini giliran kita untuk meneruskan cerita tersebut. Pada video selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia. Jangan lupa untuk di subscribe, comment, and like, dan jangan lupa juga ya anak-anak untuk memberikan komentar kalian terhadap video ini dan juga membuat rangkuman terhadap apa yang sudah dipelajari hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.